Dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan materi untuk pagi hari ini yang tentang muhkam dan mutasyabihat. Ya, kita sama-sama belajar ya. Di sini Ana langsung aja share screen-nya. Oke. Ini udah kelihatan ya? Sudah jelas? Sudah terlihat. Oke. Ya. Jadi bahasan pagi hari ini adalah tentang muhkam dan mutasyabihat. Kebetulan ini adalah bahasan terakhir ya dari Ulumul Quran 102 yang sudah kita lalui kurang lebih 2 bulan terakhir ini. Jadi ini bahasan ini yang utama adalah kita ingin mengetahui ya tentang perbedaan muhkam dan mutasyabih atau mutasyabihat. Kemudian peserta juga diharapkan nanti setelah pelajaran ini kita bisa menyebutkan contoh ayat muhkam dan ayat mutasyabihat ya. Atau ketika kita menemui suatu ayat kita bisa tahu nih ini ini muhkam atau mutasyabih. Kemudian yang ketiga ya diharapkan nanti ada peserta dapat menyebutkan klasifikasi mutasyabihat. Jadi nanti yang akan kita bahas itu adalah tentang yang mutasyabihat ya. Oke. Jadi seperti biasa kita di awal kita akan bahas tentang definisi ya, muhkam atau ihkam ya. Secara bahasa dia adalah masdar dari ahkama yuhkimu ihkaman ya, yang berarti mencegah atau al-man'u ya, mencegah dari kerusakan. Ya, al-man'u anil fasad itu secara arti. Adapun kalau mencegah dari kebaikan itu enggak disebut ihkam ya. Jadi yang disebut ihkam atau ahkama itu hanya mencegah dari kerusakan. Ya, contohnya ahkamal amru ya di sini ya. Ini ahkamal amru itu berarti mencegah urusan tersebut jadi rusak. Kemudian hakama nafsahu au hakaman nas ya, mencegah dirinya atau mencegah manusia dari kerusakan. Kemudian al-hikmah, kenapa disebut hikmah? Karena hikmah itu adalah sifat yang menjaga seorang itu dari perbuatan yang jelek gitu ya, berbuat hal yang rusak atau yang jelek. Itu disebut hikmah. Ya. Hakim juga disebut hakim karena dia mencegah keburukan, ya kan? Dia kan memutuskan perkara itu mencegah orang atau yang terdakwanya menjadi berbuat yang lebih buruk lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya makna dari hikam. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mutasyabih. Ini ihkam tadi, selanjutnya mutasyabih. Nah, secara bahasa ya, mutasyabih ini isim fa'il dari tasyabaha ya tasyabahu, mutasyabih ya. Yang artinya secara bahasa itu artinya serupa ya. Tamathul atau serupa. Nah, dalam istilahnya penggunaannya itu mutasyabih itu biasa digunakan untuk tadi sama dengan arti secara bahasa yaitu dia menunjukkan keserupaan. Ya sebagaimana contohnya di surat Al-Baqarah ya, di tentang nikmat yang diterima oleh penghuni surga itu Allah sifatnya dengan wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan yang serupa, yang mirip dengan yang diterima atau yang mereka rasakan di dunia. Jadi ada khomer juga, ada anggur dan lain-lain. Mirip ya secara nama meskipun secara hakikatnya tentunya berbeda. Nah, kemudian makna kedua dari mutasyabih ya karena mirip ini akhirnya menjadi samar gitu ya. Karena mirip-mirip ini sehingga membuat bingung gitu ya. Itu juga digunakan ya artinya menunjukkan kesamaran sesuatu, tasyabih. Nah, contohnya di Al-Qur'an ya, di surat Al-Baqarah lagi ya, innal baqara tasyabaha alaina tentang Bani Israel yang diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi ya. Tapi mereka bertanya-tanya karena menurut mereka nggak jelas gitu loh. Banyak yang sifatnya seperti itu gitu kan. Padahal kan kalau sebenarnya milih aja tidak ada batasan tertentu kan enak ya. Tapi malah mereka minta batasan-batasan supaya spesifik gitu ya. Nah, alasan mereka itu tadi innal baqara tasyabaha alaina. Tasyabaha ini maksudnya nggak jelas karena banyak yang seperti itu lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian juga di hadis ya, hadis kita tahu mungkin sering dengar ya, hadis Arba'in nomor 6 ya, Nu'man bin Bashir ya, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat ya. Dan di antaranya
Jadi halal itu jelas, ya sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan diantaranya adalah perkara yang mustabihat, yang samar-samar, gitu ya. Kenapa samar-samar? Karena mirip-mirip. Dia dibilang halal iya, dibilang haram juga iya, jadi kan mirip-mirip ya, sehingga jadi samar. Nah itu ya definisi muhkam dan mutasyabih. Nah, oke. Nah sekarang bagaimana dengan Al-Quran ya, kaitannya dengan Al-Quran, kita langsung masuk ya. Ini Al-Quran ini bisa ditinjau dengan 3 sisi. Ya, sisi pertama adalah Al-Quran itu seluruhnya muhkam. Muhkam di sini artinya tadi ya, selamat dari kesalahan atau kekurangan, ya kan, seperti sebagaimana definisi ihkam tadi, bahwasanya dia adalah mencegah dari kerusakan, ya. Artinya Al-Quran ini muhkam seluruhnya karena Al-Quran ini terpelihara dari kesalahan ataupun kekurangan. Nah, kemudian bisa juga dibilang Al-Quran itu mutasyabih. Ya, Al-Quran mutasyabih di sini definisinya adalah Al-Quran itu serupa, mirip-mirip antara satu dengan yang lainnya dari sisi kefasihan, dari sisi kebaikan maknanya, dan juga dari sisi kemukjizatannya. Ya, jadi itu Al-Quran bisa ditinjau, bisa dibilang muhkam semua, bisa dibilang mutasyabih semua dari tinjauan ini. Tapi tentunya Al-Quran juga bisa dibilang sebagiannya muhkam dan sebagiannya mutasyabih. Sebagaimana ayat di surat Ali Imran ya, ayat ke-7, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Ya, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu kitab ya, yang di antara kitab tersebut ya, minhu, di antara kitab tersebut ayatum muhkamatun, ayat-ayat yang muhkamat, hunna umul kitab, dan itulah umul kitab ya, itulah pondasi dari kitab yang diturunkan pada Rasulullah, maksudnya Al-Qur'an ya, wa ukharu mutasyabihat, dan diantaranya mutasyabihat, diantaranya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi wa ukharu ayatun mutasyabihat ya, maksudnya gitu. Di antara yang selainnya, selain yang muhkam tadi, ada ayat-ayat yang mutasyabihat atau yang samar ya. Nah, ini nanti kita akan bahas nih sekarang. Jadi muhkam di sini atau mutasyabihat di sini apa maksudnya gitu ya. Secara ringkas adalah muhkam di sini maksudnya ayat yang jelas, dan mutasyabihat ada ayat yang samar-samar ya, tidak sejelas yang muhkam. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi detailnya nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih ya tadi muhkam dan mutasyabih. Jadi pendapat ulama ini bagaimana sih? Apa sih perbedaan muhkam dan mutasyabih? Ya. Dari ayat tadi itu apa bedanya gitu kan. Nah, ada beberapa qaul di sini Anda sampaikan ada 8 qaul, dan sebagiannya ada nisbatnya, sebagiannya tidak ada ya. Dari referensi yang Anda baca itu tidak dinisbatkan ke pihak tertentu gitu ya. Nah, untuk yang muhkam itu dari qaul pertama itu jadi muhkam itu adalah yang diketahui maknanya dengan jelas dari ayat tersebut. Jadi intinya ketika kita membaca ayat tersebut, misalnya kita baca tentang wa aqimus shalah ya. Itu kan jelas perintah untuk sholat ya. Jelas perintah untuk sholat. Tegakkanlah sholat gitu kan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya kan? Diwajibkan atas kalian asyam atau puasa. Ya, diwajibkan atas kalian. Kemudian yang lain juga la ilaha illallah ya. Tiada ilah selain yang berhak disembah selain Allah. Ini termasuk ayat-ayat muhkam ya. Jadi jelas gitu, atau innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan adil dan ihsan. Ini satu sisi perintahnya itu jelas muhkam. Ya, perintahnya jelas muhkam. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut ayat mutasyabih ya. Dari qaul yang ini, dari qaul yang pertama ini, yang muhkam tadi yang jelas maknanya, yang mutasyabih ini yang maknanya disembunyikan oleh Allah, karena maknanya tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ya, yaitu contohnya waktu terjadinya kiamat, ya kan, munculnya Dajjal. Nah, ini kan semuanya jelas-jelas tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, wa ma ilmuha inda rabbi. Ya, la yujalliha liwaqtiha illahu. Ya, Allah firman bahwasanya tidaklah ada yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat kecuali Allah. Tidaklah ditampakkan waktu hari kiamat itu kecuali oleh Allah. Tidaklah nampak ya waktu hari kiamat itu kapan kecuali oleh Allah. Dan itu menunjukkan kedustaan orang-orang yang mengaku tahu ya hari kiamat tahun sekian ini suatu kedustaan, karena jelas Allah mengatakan tidaklah ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah.
Nah, ini dinisbatkan qaul ini pada ahli sunnah. Kemudian yang kedua, muhkam itu yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Ya, adapun mutasyabih itu yang mengandung banyak makna. Ini dinisbatkan kepada usuliyun. Jadi contohnya apa? Misalnya ya tadi aqimus shalah, ya kan? Nah, ini termasuk ayat muhkam. Kenapa? Karena jelas maknanya adalah perintah untuk sholat. Nah, contoh ayat mutasyabih apa menurut definisi ini? Contohnya misalnya walaili idza as'as, ya. Ya. Dan malam ketika as'as. As'as ini termasuk lafat yang disebut ulama usuliyun, lafat yang mustarok. Mustarok ini maksudnya dia bisa artinya ada dua makna yang sama-sama kuat. Ya, bisa dimaknai dia itu maksudnya dan malam ketika datang atau dan malam ketika pergi. Ini kan as-as ini bisa artinya datang atau pergi. Jadi maknanya bisa dua ini dan masalahnya tidak bisa ditarjih secara bahasa karena memang secara bahasa artinya sama. Itu juga dengan yang terkenal ya salah satu kuruk ya 3 kuruk ya iddahnya seorang wanita yang ditinggal cerai misalnya. Nah, itu kan iddahnya 3 kuruk. Nah, 3 kuruk ini apa maksudnya? Ini kan juga termasuk lafadz mustarok karena kuruk ini bisa kan 3 kali haid, bisa diartikan 3 kali suci. Nah, ya, ini disebut ayat mutasyabih ya. Disebut ayat mutasyabih menurut definisi yang kedua. Dan ini dinisbatkan qaul ini kepada Ibnu Abbas dan Cek. Anda lanjutkan ya. Ini tadi keempat masih dapat ya, masih kedengaran? Yang poin keempat? Belum. Tadi kalau Poin keempat tadi jadi dia yang dapat dipahami langsung tanpa penjelasan tambahan ya. Kalau muhkam, kalau mutasyabih itu yang tidak dapat dipahami langsung dan membutuhkan penjelasan tambahan ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya tadi ya ayat tentang sholat, aqimus sholah. Nah, aqimus sholah ini satu sisi dia muhkam karena maknanya jelas adalah perintah untuk sholat. Adapun di sisi yang lain dia juga mutasyabih dalam ditinjau dari kriteria tata cara sholatnya yang kita tidak ketahui kecuali kita melihat dalil yang lain, gitu ya. Maka ini merupakan qaul keempat ya tentang muhkam dan mutasyabih. Kemudian yang kelima, kalau muhkam itu yang jelas dalilnya, yang mutasyabih itu yang membutuhkan tadabbur. Ini mirip dengan yang keempat ya sebenarnya. Mirip-mirip dengan yang keempat. Kemudian yang kelima, ini terulang ya yang kelima. Yang keenam, muhkam itu yang berkaitan dengan hukum, yang mutasyabih itu yang berkaitan dengan khabar dan kisah. Ini mirip dengan yang ketiga ya. Karena apa? Yang berkaitan dengan hukum itu wajib diamalkan, adapun yang berkaitan dengan khabar dan kisah itu wajib diimani. Ya. Kemudian qaul ketujuh, muhkam itu nasikh, mutasyabih itu mansukh ya. Qaul ke-8 yang dalilnya rajih seperti nas atau dhahir ya. Kemudian itu muhkam ya, yang mutasyabih itu yang dalilnya tidak bisa ditarjih seperti mujmal dan muawwal. Ya. Ini ada 8 qaul ya, 8 qaul ya, tentunya ini berbeda-beda ya. Kalau misalnya ditanya mana yang kuat ya secara ayat ya, secara apa namanya? Secara ayat di surat Ali Imran tadi yang lebih dekat adalah yang qaul pertama ya, yaitu yang muhkam itu adalah yang diketahui maknanya dengan jelas, adapun mutasyabih itu yang maknanya disembunyikan oleh Allah. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mutasyabih ya, karena mutasyabih ini sendiri ada bertingkat-tingkat ya, enggak satu derajat. Oke. Sebentar. Cek, masih masuk ya? masih Ustaz, alhamdulillah. Oke, sekarang kita lihat dari mutasyabihat. Tadi mutasyabihat kita tahu itu yang maknanya, intinya maknanya kurang jelas gitu ya, kurang masih tersamar. Nah, kalau muhkam kan yang jelas maknanya. Oke, sekarang kita lihat mutasyabih ini apa saja sih secara pembagiannya gitu kan. Karena mutasyabih ini berbeda-beda. Nanti kita akan jelaskan juga dari segi kemampuan dia dipahami itu berbeda-beda. Ada yang benar-benar nggak bisa dipahami, ada yang masih bisa dipahami. Ya, tapi butuh usaha lah ya, istilahnya butuh usaha. Nah, oke, sekarang kalau udah ditinjau dari segi lafadz dan makna, mutasyabih ini dibagi jadi 3. Ada mutasyabih lafzi,
ada mutasyabih maknawi, dan ada mutasyabih lafzi dan maknawi. Yang pertama di sini kita akan bahas adalah mutasyabih lafzi. Ya. Mutasyabih lafzi ini yang pertama adalah tasyabuh yang kembali ke mufradat. Maksudnya dari segi art katanya saja itu sudah samar maknanya. Artinya tidak semua orang mudah memahaminya. Ya. Yang pertama karena mungkin pemakaiannya sedikit, ya. Seperti contohnya lafadz awwah, lafadz abba. Ini sebagian sahabat ya ketika ditanya itu mereka tidak bisa menjelaskan. Ya. Apa makna wa fakihatan wa abba? Fakihatan ma'ruf, gitu kan? Fakihatan ma'ruf kata mereka. Tapi abba ini kurang jelas, ya. Kurang jelas menurut mereka. Kenapa kurang jelas? Karena jarang pemakaian. Kalau kita lihat misalnya di Al-Qur'an ya, apa artinya wa fakihatan wa abba? Kita lihat di surat An-Naba ya. Nah, surat An-Naba itu surat An-Nazi'at ya. Surat An-Nazi'at ya. Kita lihat di surat An-Nazi'at ayat ke surat apa saya? Mirip-mirip ya. Oh ya, afwan. Surat Abasa ayat 31 ya. Wa fakihatan wa abba artinya adalah dan buah-buahan serta rerumputan. Dari sini kita udah tahu ya, rerumputan itu kata yang jarang dipakai di bahasa Arab. Iya, Kak. Karena apa? Ya nggak ada rumput ya. Kalau di Indonesia turunnya mungkin orang ngerti gitu. Tapi karena rerumputan itu kata yang jarang dipakai karena di sana juga jarang rerumputan sehingga maknanya itu agak tersamar bagi sebagian sahabat. Gitu. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, tasyabuh kembali ke mufrodat, ya istirok, karena ada istirok makna, tadi Anda sudah sempat singgung ya, istirok makna ini maksudnya adalah satu kata itu bisa punya beberapa makna yang nggak bisa digabung maknanya, ya, yang saling istilahnya itu saling bertentangan lah, apa namanya, secara makna gitu. Contohnya tadi as itu bisa maknanya datang, bisa maksudnya maknanya pergi. Jadi ketika ada ayat walaili idza as dan bisa diartikan dan malam ketika pergi atau dan malam ketika datang. Ini kan suatu hal yang berbeda jauh ya. Itu dengan lafadz qur yang tadi Yana singgung ya, terkait haid ataupun bersih, suci. Nah, ini dua contoh dari tasyabuh yang kembali ke mufradat. Ini contoh aja ya, jadi tidak berarti hanya ini ya, ada makna yang banyak juga yang lain. Tapi intinya secara umum dua ini adalah yang paling banyak kita temuin pada ayat-ayat yang kita rasa ini sulit dipahami secara langsung. Kemudian yang kedua adalah tasyabuh yang kembali ke susunan kalimat. Jadi yang pertama ini sebenarnya lebih kaitannya ke ilmu balaghah ya. Jadi ke balaghah. Nah, Al-Qur'an sendiri ini kan turun dengan balaghah yang paling baik ya, karena balaghah adalah salah satu cabang ilmu yang sangat berkembang di masa jahiliyah. Maka banyak sekali balaghah dalam Al-Qur'an. Di antaranya balaghah ini di pembahasan ilmu ma'ani ya, tentang kalimat-kalimat yang disampaikan, ada yang disampaikan lebih pendek dari maknanya, ada yang disampaikan lebih panjang dari maknanya. Ini ya contohnya kalimat yang dipersingkat. Contohnya ya di surat Yusuf ya, was'alil qaryatal lati kunna fiha, dan tanyalah pada negeri yang mana kami kemarin di sana gitu ya. Yang kemarin atau sebelumnya kami di sana. Ya. Nah, ini kan tanyalah pada suatu negeri. Ini kan kalau orang nggak ngerti balaghah gitu ya, ini bingung gitu. Masa tanya sama negeri? Negeri itu kan benda mati gitu kan. Masa kita bertanya pada benda mati gitu ya. Padahal yang dimaksud adalah was'al ahlal qaryah. Jadi yang harusnya itu was'al ahlal qaryah. Dan tanyalah pada penduduk negeri. Tapi disingkat ahlanya dihapus. Ya. Kayak gitu ya. Itu contoh tasyabuh yang kembali ke susunan kalimat. Nah, apakah dipersingkat nih tidak ada faedahnya? Tentunya faedahnya sangat luas ya. Tentunya faedahnya sangat luas, tapi bukan ini ya, bukan bagian kita di sini untuk membahas tentang faedah itu. Mungkin nanti kalau belajar balaghah secara khusus ini ada faedah dan pembahasan yang lebih luas gitu ya. Di sini kita akan klasifikasikan aja. Kemudian yang kedua adalah kalimatnya diperluas. Ya, contohnya kalaisa kamitslihi syai'un. Ya, ini kalau kita teliti ini mungkin agak membingungkan gitu ya. Kenapa?
Laisa kamitslihi syai'un. Kaf, huruf kaf itu kalau kalau kita artikan, kalau kita baca terjemahan kan tidak ada yang serupa dengannya, gitu kan? Tidak ada yang semisal dengannya, dengan Allah maksudnya. Nah, tapi kalau kita perhatikan benar-benar, kaf di situ itu kan kalau kita belajar bahasa Arab ya, kaf itu artinya semisal, mirip ya. Berarti bisa jadi ya, bisa jadi kalau orang nggak ngerti itu diartikannya tidak ada yang mirip dengan semisalnya. Ya, paham nggak? Tidak ada yang mirip dengan semisal Allah. Berarti yang dinafikan itu bukan yang tidak ada yang mirip dengan Allah, tapi yang dinafikan adalah tidak ada yang mirip dengan Allah. Jadi double gitu ya. Laisa mislu mislihi. Kayak gitu ya. Tidak ada yang semisal misalnya Allah. Jadi seolah-olah Allah tuh ya ta'alallahu amma yasifun ya, tapi ini maksudnya gini. Andaikan Allah itu punya semisal, punya yang sesuatu yang serupa dengannya, maka tidak ada yang serupa dengan semisalnya itu. Ya. Ini kalau kita artikan kaf itu adalah semisal, sebagaimana kita belajar bahasa Arab ya, kan artinya seperti itu. Tapi para ulama sebutkan kaf di sini itu tambahan, ziyadah. Jadi kaf di sini bukan maknanya semisal atau mirip gitu ya. Kan karena kalau di kata-kata yang lain biasanya kita pakai ya Muhammadun kal komar misalnya. Muhammad itu serupa dengan komar. Ya kan? Kafnya di situ ada artinya, tapi di sini itu kafnya itu ziyadah, tambahan. Ya. Tambahan apakah tidak ada maknanya? Ada maknanya, adalah penguatan ya. Maksudnya di sini menguatkan makna bahwasanya benar-benar tidak ada yang semisal dengan Allah. Kurang lebih seperti itu. Tapi kayak ditambahin. Nah, ini juga membuat tasyabuh ya, kadang-kadang membuat bingung. Kemudian yang ketiga ada takdim dan takhir. Ya, ini contohnya di surat apa nih? Al Innahu arjul qadir yaumatul blasar. Surat At-Tariq ya, At-Tariq. Ya. Di sini ada takdim dan takhir ya. Jadi innahu aslinya itu innahu ala raj'ihi yaumatul blasarair laqadir. Sungguhnya ya Allah itu ala raj'ihi untuk mengembalikan ya mengembalikan mereka, maksudnya orang-orang ya itu di hari yaumatul blasarair ya, ketika ditampakkan segala rahasia itu mampu. Jadi aslinya itu gitu ya, innahu ala raj'ihi yaumatul blasarair laqadir gitu. Cuma dibalik ya, innahu ala raj'ihi laqadir yaumatul blasarair. Nah, ini juga kadang-kadang agak membingungkan ya, agak membingungkan. Karena apa? Karena nanti kalau kita belajar nahwu di sini ada dhorof, ada ta'aluk dan lain sebagainya. Yang mana ini ta'aluknya kembali ke rajaihi. Jadi seolah-olah laqadir ini kayak tengah-tengah ini harusnya nggak di tengah-tengah ini, karena kalau ada di tengah-tengah ini malah membingungkan maknanya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Mas, ini klasifikasi aja ya, secara ringkas aja klasifikasi. Ini ada beberapa jenis mutasyabih ya dari segi lafaz. Kemudian kalau dari segi makna, kalau dari segi makna ini adalah memang mutasyabih yang memang kita nggak bisa tahu maknanya. Contohnya makna atau hakikat dari sifat Allah. Ya, makna atau hakikat dari surga dan neraka. Ya, makna atau hakikat dari atau waktu terjadinya hari kiamat. Ini kan secara makna kita nggak tahu. Ya, secara makna kita nggak tahu. Meskipun kalau Ahlussunnah mengatakan bahwasanya artinya itu kita tahu. Misalnya contohnya, yadullahi maglulah. Ya kita artikan tangan Allah. Tapi bagaimana hakikatnya ya kan? Nah, itu kita tidak tahu. Kaifiatnya ya, kaifiatnya itu bagaimana? Bagaimana bentuknya itu kita tidak tahu. Sama dengan surga dan neraka. Surga dan neraka kita tahu nikmat surga itu apa, nikmat di neraka itu bagaimana, ya azab di neraka itu bagaimana. Ya, disebutkan oleh Allah. Ya misalnya di surga ada pepohonan, ada sungai yang mengalir dan seterusnya. Tapi hakikatnya gimana? Kita juga nggak tahu. Sama dengan sifat Allah tadi. Kita cuma tahu namanya, kita bisa artikan ya kan. Oh maksudnya sungai mengalir ya sungai, ya di bawah kita ada sungai gitu kan. Tapi hakikatnya gimana, sungai itu muaranya di mana, ya kan? Atau sumbernya dari mana? Itu yang realnya itu gimana kita nggak tahu. Karena kita belum merasakan ya surga. Dan semoga Allah bisa karuniakan ya, rezekikan kita surga ya. Kemudian yang ketiga juga waktu terjadi hari kiamat kita juga tidak tahu. Nah, itu dari mutasyabih maknawi. Nah, sekarang yang mutasyabih lafzi dan maknawi. Ya. Jadi secara lafadznya juga samar, tapi secara makna juga samar. Contohnya, tentang ayat-ayat yang umum dan khusus. Ini bahasanya panjang ya sebenarnya. Misalnya ini nanti ada di
Ulumul Quran kelas 103 ya, ada pembahasan tentang umum dan khusus. Ini kalau masih tertarik membahas ini lebih lanjut bisa join lagi ya nanti ya. Lanjut terus ya. Nah, ini contohnya di ayat faqtulul musyrikina ya, dan bunuhlah orang-orang musyrik. Nah, ini kan secara makna sebenarnya jelas ya, bunuhlah orang-orang musyrik. Tapi secara penerapan ini dia mutasyabih, ya kan? Karena di sini ada pembahasan tentang kapannya, bagaimananya dan seterusnya. Yang ini nanti dibahas di bahasan fikih, dan ayatnya pun membutuhkan tambahan ayat-ayat yang lain untuk menjelaskan lebih detail tentang ayat ini. Jadi dari segi lafadznya faqtul musyrikina ini juga sebenarnya juga ini ya, juga mutasyabih di sisi lafadz. Karena apa? Uktulu, bunuhlah, itu bisa diartikan membunuh, bisa diartikan memerangi, ya kan? Itu secara lafadz ya. Kemudian al-musyrikin juga di sini yang mana yang dimaksud? Apakah seluruh orang-orang musyrik yang menyembah berhala saja, atau termasuk orang-orang musyrik yang definisinya termasuk Yahudi dan Nasrani, ya kan? Ini ada mutasyabih di lafadz, dan juga dari penerapan atau dari segi makna juga perlu penelaahan yang lebih lanjut, gitu ya. Ini di sini kita nggak membahas apakah ini mampu dipahami atau enggak ya, tapi di sini secara umum ya, lafadz mana yang mutasyabih, mana yang muhkam atau yang tidak mutasyabih. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kaifiyat ya, dari segi kaifiyat. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ya, di sini juga butuh penjelasan lebih lanjut tentang kaifiyat. Ya, ini kan nggak jelas, cuma disebutkan fankihu, nikahilah yang kau sukai dari wanita-wanita. Ya, masna wa thulatha wa ruba, ya kita artinya apa ayatnya 2 atau 3 atau 4, tapi bagaimana hukumnya? Nah, ini kan ada ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan karena kalau kita belajar usul fikih, kata perintah itu menunjukkan kewajiban. Tapi tidak semua ulama bersepakat ya, banyak juga yang mengatakan tidak, maknanya tidak seperti itu. Ya, fankihu di sini meskipun wajib, tapi kita kalau belajar tentang fikih nikah, kita tahu bahwasanya hukum nikah ada 5 ya kan, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, ya kan. Maka tidak bisa langsung dipahami dari satu ayat ini aja, butuh penjelasan yang lebih lanjut karena ini kaitan dengan hukumnya wajib dan sunnah. Kemudian ada yang tentang nasikh dan mansukh ya. Kenapa ini masuk ke dalam kategori mutasyabih? Karena kalau kita baca ayat misalnya tentang khomer, pertama kita temui ayat yang bicara tentang khomer itu dilarang ketika sholat ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, jelas kan kalau dari maknanya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti apa? Mafhumnya apa? Mafhumnya kalau orang nggak mabuk boleh, kalau orang nggak sedang sholat berarti boleh mabuk, gitu kan? Begitu juga di ayat yang lainnya kan, innamal khamru wal bukan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalamnya ada itsmun kabir, ada dosa yang besar dan juga ada manfaat. Nah, ini seolah-olah masih disamakan gitu kan. Ya, kayak gitu ya. Jadi ini kalau kita belajar tentang ulumul Quran lebih lanjut atau tafsir, maka kita baru tahu bahwasanya ayat tentang khomer ini ada yang dimansukh, ada yang dihapus. Karena ada datang ayat yang lain yang lebih akhir. Nah, di sini kan kita berarti butuh pemahaman tentang ini ya, tentang waktu kapan turunnya, sehingga yang ini yang nasikh, ini yang mansukh dan lain sebagainya. Ini makanya termasuk mutasyabih. Kalau kita hanya melihat tanpa tahu ada waktu turunnya kapan. Kemudian dari segi lokasi juga, ya dari segi lokasi itu maksudnya lokasi di sini adalah lebih ke urf ya, budaya. Jadi innaman nasi uziyadatun fil kufr. Sungguhnya penambahan itu adalah innaman nasi an-nasi ya, penundaan adalah ziyadatun fil kufr. Penambahan pada kafiran gitu ya. Kalau kita orang Indonesia itu kan baca ayat ini, meskipun kita lihat artinya nih misalnya nih, kita lihat artinya di surat At-Taubah gitu kan, bisa dibuka ya surat At-Taubah ayat ke sebentar, ayat ke berapa ini? Mungkin ya, bisa ini nih ayat ke 37 ya, ayat 37. Sesungguhnya pengunduran an-nasi, pengunduran itu hanya menambahkan kafiran ya, ziyadatun fil kufur. Apa maksudnya pengunduran di sini ya kan?
pengunduran bulan haram. Ya kan kalau kita baca terjemahan bahasa Indonesia, sungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kafiran. Apa maksudnya gitu kan? Orang Indonesia nggak ngerti, tapi ketika kita baca sejarah, kita baca budaya pada saat itu, ya kan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sering menunda, ya, orang Quraisy dulu ya, itu sering menunda bulan. Jadi bulan haram kan jelas tuh, mereka juga kenal bulan haram kan, ada 4 bulan haram itu. Nah, ketika masuk bulan haram itu, tapi mereka ingin berperang, karena kan kalau bulan haram nggak boleh perang ya, mereka mengundur. Jadi kayak, oh bulan haramnya dipindah aja di bulan yang lain kayak gitu. Jadi sekarang boleh perang, akhirnya perang dulu gitu. Nah itu ditegaskan oleh Allah, itu nasi itu disebut an-nasi ya, menunda bulan haram tadi itu. Jadi mengundur bulan haram yang harusnya sekarang bulan haram ditunda karena mereka ingin perang, itu termasuk ziyadatul fil kufr. Itu hanya menambah kafiran. Ya. Nah, ini tentunya kita nggak akan bisa mengerti ketika kita nggak memahami urf dari lokasi, dari tempat turunnya ayat tersebut, yaitu di bangsa Arab. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Cek, masih masuk ya? Masih Ustaz, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang jenis-jenis mutasyabihat dari segi kemungkinan mengetahuinya. Jadi ada yang hakiki, ya, mutasyabih hakiki benar-benar nggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ada mutasyabih dofi, mutasyabih karena butuh mengetahui dalil lain, ya, seperti tadi misalnya nasikh dan mansukh, itu ya dengan dalil lain kita bisa tahu maknanya. Atau misalnya ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Itu mutasyabih idofi dari segi artis as-siratnya ya. Karena kalau kita belum baca ayat selanjutnya, kita nggak ngerti maksudnya sirat itu apa. Baru ketika kita baca sirat ladina, baru kita tahu bahwasanya ini adalah maknanya sirat itu ini. Jadi nggak jadi mutasyabih lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah khofi. Ini diantara yang hakiki atau idofi, ya, tengah-tengah ya. Tengah-tengah maksudnya gimana? Maksudnya itu dia butuh penelaahan yang lebih jauh lagi, ya. Butuh penelaahan yang lebih jauh, butuh pemahaman yang lebih dalam. Ini anak kasih contoh satu ya, misalnya ketika kita baca di surat Yunus, gitu kan, Allah berfirman, wa in kunta fi syakin, bisa dibuka ya surat Yunus ayat ke-94, ya, bisa dibuka kalau pegang Al-Qur'an ya. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Ya, kalau kita baca artinya, ya, jika engkau berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Ya, jadi kalau kita baca artinya saja, itu bisa kita menafsirkan bahwasanya Rasulullah itu ragu, sempat ragu terhadap apa? Terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, atau terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah. Ya, kenapa? Tulisan di sini, jika engkau ragu, kalau engkau ragu-ragu maka tanya Allah, kayak gitu kan. Padahal, nah para ulama jelaskan, enggak, Rasulullah itu enggak ragu. Rasulullah itu enggak ragu. Kenapa? Oke. Ada di ayat yang lain, ya. Ada di ayat yang lain. Anda bukakan dulu. Bentar. Nah, ya, jadi kan tadi ya, fa in kunta fi syakkin, jika engkau ragu ya terhadap apa yang Allah turunkan, ya kan? Seperti itu kan bunyi ayatnya. Nah, di ayat yang kata para ulama yang memang benar-benar dalam ilmunya, mereka katakan Rasulullah itu tidak pernah ragu. Kenapa? Karena di Al-Qur'an sendiri ada juga ayat yang berbunyi seperti ini. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah, jika seandainya Allah itu punya anak, maka aku adalah yang pertama kali menjadi hambanya. Ya, ini perkataan Allah memerintahkan Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat susunannya sama ya. In kunta fi syakin, in kana lirrahmani walad. Ya. Jadi jika seandainya engkau ragu, jika seandainya Allah punya anak. Nah, hakikatnya Allah punya anak atau enggak? Kita tahu sendiri jawabannya tidak punya. Berarti meskipun ada penyebutan jika seandainya Allah, itu belum tentu yang yang disebutkan tuh berarti ada kayak gitu. Jadi ketika kita kembali ke ayat yang tadi,
jika engkau ragu, belum tentu artinya adalah Allah itu Rasulullah itu ragu. Belum tentu keraguan itu ada. Itu cuma saja Allah mengungkapkan saja begitu untuk menunjukkan makna ya makna tertentu yang diinginkan oleh Allah kayak gitu. Ya. Karena lebih kuat ketika ditanya seperti itu, ketika dinyatakan seperti itu secara makna itu lebih kuat daripada kita langsung mengatakan bahwasanya Allah itu tidak punya anak kayak gitu. Tapi dengan makna yang lain, atau Rasulullah itu tidak ragu dengan apa yang Allah turunkan, ya seperti itu ya. Jadi ini jenis-jenis mutasyabih seperti ini hanya diketahui oleh ulama yang dalam ilmunya, atau ya kita juga bisa mengetahui dari lisan mereka, ya, dari penjelasan mereka. Nah, ini kembali ke tadi, ya mungkin nggak mengetahui ayat tadi, tidak mungkin, ya. Dan kalau idhofi dan khofi hanya diketahui oleh ulama yang dalam ilmunya. Di sini ada sedikit pembahasan ya tentang ayat surat Al-Imran ayat ke-7 ini, ya. Yang mana ini sebenarnya sudah sempat disinggung di pertemuan ke-6 ya, atau materi ke-6 ya kalau nggak salah ya. Yaitu tentang waqaf ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah di sini ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, ya. Ada yang mewakafkan wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah, berarti tidak ada yang tak tahu takwilnya ayat-ayat mutasyabihat, ya kan ini sedang bicara konteksnya tentang ayat-ayat mutasyabihat ya. Jadi tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah. Nah, ini yang dimaksud takwil di sini adalah takwil hakiki. Ya, beberapa ayat-ayat yang memang hakikatnya itu tidak diketahui. Ya, contohnya ya itu, contohnya hari akhir dan lain-lain. Yang hakiki tadi ya, klasifikasinya. Adapun ada juga yang wakaf ke wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Jadi kalau diartikan tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat tadi kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Nah, maka di sini yang dimaksud adalah takwil dari mutasyabihat yang idhofi dan khofi, gitu ya. Kemudian hikmah adanya ayat mutasyabihat ya. Ini diantaranya untuk memberi semangat untuk menggali Al-Quran dengan tafakur dan tadabbur. Karena kalau Al-Quran itu seluruhnya muhkam, dalam artian tidak ada yang butuh penelaahan lebih lanjut, butuh pendalaman, maka kita mungkin kurang semangat gitu ya untuk berpikir, tadabbur dan sebagainya. Ya kan? Karena kayak misalnya anak kecil gitu kan baca, atau kita lihat buku-buku anak kecil, itu kan ayat sangat muhkam ya istilahnya itu, sangat jelas, dan kita nggak butuh tadabbur, nggak butuh berpikir. Akhirnya ya udah nggak ada semangatnya. Padahal tadabbur dan tafakur ini merupakan satu amalan ibadah yang diganjar oleh Allah, ya kan? Jadi Allah kayak bukakan gitu ya kesempatan kita untuk beribadah dengan tafakur dan tadabbur ayat-ayat yang secara makna itu agak sulit dipahami langsung gitu ya. Kemudian hikmah kedua adalah membedakan satu ulama dengan ulama lain, karena ulama sendiri itu bertingkat-tingkat ya. Dengan pemahaman mereka terhadap Al-Quran, kita bisa tahu mana ulama yang memang beneran ulama gitu kan, yang memang tinggi ilmunya, mana yang secara ilmu kurang, meskipun sama-sama ulama. Kemudian menambah ganjaran, karena semakin sulit kita memahami ayat Al-Quran dan semakin besar effort kita, maka ganjarannya akan lebih besar. Kemudian menambah khazanah keilmuan yang luas, karena ayat mutasyabih ini biasanya membutuhkan ayat-ayat yang lain, membutuhkan ilmu-ilmu yang lain ya. Misalnya kayak tadi umum dan khusus, ini butuh pemahaman tentang bahasa, ya kan, butuh pemahaman tentang usul fikih dan lain-lain. Kemudian menjelaskan keutamaan ulama yang dalam ilmunya, ya, karena tadi ayat surat Ali Imran tadi disebutkan ya wa may ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Jadi memang dispesialkan tuh orang-orang yang dalam ilmunya. Kemudian meninggikan kedudukan Al-Qur'an, karena semakin ketika ada satu Al-Qur'an tuh maknanya itu dalam gitu kan, itu mereka Al-Qur'an itu menjadi tinggi hakikatnya. Secara bahasa itu, secara istilahnya itu, kitab itu menjadi kitab yang luar biasa gitu ya. Kelihatan mukjizatnya kayak gitu ya. Adapun kalau Al-Qur'an itu semuanya muhkam, semuanya sangat mudah dipahami bahkan oleh anak kecil, maka tidak spesial lagi. Gitu. Kurang spesial lagi. Terus menambah kekeratan Al-Qur'an ya, karena sesuatu yang sulit didapat biasanya sulit dilupakan ya. Kemudian lanjut ya. Ini tadi hikmah ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran yang dapat diketahui maknanya ya. Jadi kan tadi kita sudah sebutkan tuh, ada yang dapat diketahui maknanya, ada yang nggak dapat diketahui maknanya. Nah sekarang apa hikmah dari ayat-ayat yang tidak dapat diketahui maknanya gitu kan? Yaitu hikmahnya diantaranya yang pertama adalah rahmat Allah pada manusia. Karena Allah sengaja menyembunyikan beberapa hal gaib agar
manusia itu bisa ibadah dengan seimbang. Apa maksudnya? Jadi seandainya misalnya Allah itu tampakkan hakikat neraka, ya, maka semua manusia akan beribadah karena takut, ya kan? Seandainya Allah tampakkan hakikat surga, maka semua manusia hanya ibadat dengan cinta tanpa rasa takut. Seandainya Allah itu sudah bukakan ilmu gaib, bukakan akhir dari kehidupan kita itu bagaimana, maka maka manusia nggak akan beribadah. Jadi, oh sudah tahu kok akhirnya di surga, ya udah. Oh sudah tahu akhirnya di neraka, ngapain ibadah juga kan? Kayak gitu. Ya ini diantara hikmahnya ya, kenapa ada mutasyabih yang tidak dapat diketahui maknanya. Kemudian menunjukkan kelemahan manusia ya, karena manusia sebagaimanapun ya, untuk mengetahui sifat Allah tidak bisa, gitu kan? Punya batasan otaknya. Ya, bahkan untuk mengetahui ruh saja, ruh yas'alunaka 'anir ruh, ya kan? Qulir ruh min amri rabbi, ya. Mereka bertanya padamu tentang ruh, ya kan? Ini orang-orang Yahudi ya, bertanya pada Rasulullah tentang ruh. Kata Rasulullah, qulir ruh min amri rabbi, ruh itu urusan Rabbku. Jadi ruh sendiri hakikatnya kita nggak bisa tahu, padahal ruh itu sesuatu yang nempel di kita setiap hari kita, ya nempel di kita, kalau masih ada kan kita masih hidup ya berarti nempel, tapi kita sendiri hakikatnya ruh itu gimana sih, itu nggak tahu. Dan Rasulullah pun ketika ditanya, Rasulullah katakan tidak tahu, ya kan, perkara itu urusan Rabbmu. Dan orang Yahudi yang bertanya itu pun mereka tidak tahu sebenarnya, karena mereka justru ngetes gitu ya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sampai menjawab ruh itu gini, maka mereka tahu Rasulullah itu berdusta. Tapi ketika Rasulullah mengatakan tidak tahu, maka justru mereka tahu bahwasanya Rasulullah itu benar. Karena apa? Karena orang Yahudi sendiri nggak diberikan ilmu tentang ruh. Ya, jadi ruh ini ya kalau orang misalnya mencoba-coba, oh saya bisa kok mengetahui sifat Allah ya, berusaha menggambarkan sifat Allah. Ini suatu yang konyol. Karena apa? Ruh sendiri mereka nggak bisa jelaskan. Surga dan neraka sendiri mereka nggak bisa jelaskan. Kok jauh-jauh berusaha menjelaskan sifat Allah. Nah itu karena hal gaib yang memang sengaja Allah sembunyikan. Kemudian yang ketiga adalah ujian bagi hamba, karena ujian bagi hamba itu selain dari syariat ya, ada juga dari keimanan ya. Ini nyambung ya 3 dan 4 nih ya. Jadi ketika kita menemui ayat yang mutasyabihat, maka kita katakan aman nabihi. Kita beriman, kullun min rabbina ya, semuanya itu dari sisi Rabb kami ya. Sudah, kita berhenti di situ. Kita nggak berpikir lebih jauh, atau ya kita cukupkan misalnya menetapkan maknanya saja, tapi secara kaifiat atau secara hakikat kita nggak tetapkan. Itu saja kewajiban kita sebagai orang beriman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian di sini ada kaidah ya, sedikit saja. Ya. Ini sebenarnya sudah disampaikan yang tadi, yang pertama, Al-Quran itu seluruhnya muhkam dari satu sisi, mutasyabih dari satu sisi, dan muhkam dan mutasyabih ditinjau dari sisi yang lainnya. Kemudian wajib beramal dengan yang muhkam dan beriman dengan mutasyabih, sudah sempat kita singgung. Dan seluruh zahir Al-Quran diketahui maknanya oleh para sahabat. Ya. Maksudnya di sini adalah seluruhnya Al-Quran tuh waktu turun itu diketahui maknanya. Secara umum ya, artinya seluruh sahabat, nggak mungkin person per person ada yang tidak tahu, tapi kalau dikumpulkan mereka sebenarnya sudah tahu. Kalau dikumpulkan ilmu mereka, maka mereka tahu makna dari Al-Quran seluruhnya. Gitu ya, zahirnya ya tentunya. Kalau hakikat ya kita tadi katakan itu tidak diketahui. Karena kenapa ini dimunculkan kaidah ini? Karena ada yang nanti mengatakan, berarti Al-Quran tuh memang ada yang tidak bisa diketahui sama sekali, gitu loh. Apapun dari dari semua sisi nggak bisa diketahui. Ya ini diantaranya mufawwid, ya. Mereka mengatakan misalnya ketika Allah berfirman, yadullahi maghlulah, tangan Allah. Mereka tuh bahkan arti tangan tuh mereka bilang itu nggak diketahui. Arti tangan. Jadi kalau mereka menerjemahkan Quran gitu ya mungkin ya, XXX Allah terbelenggu gitu ya. Kenapa? Mereka mau mengartikan tangan juga nggak ngerti. Mereka menganggap itu nggak bisa diketahui. Jadi gitu ya. Ya, mungkin sekian. Ini nanti referensinya update ya. Ini belum diupdate. Mungkin sekian apa yang bisa Anda sampaikan untuk pagi ini. Silakan kalau ada tanya dan jawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Roni atas penjelasan mengenai muhkam dan mutasyabih. Bagi ikhwah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tadi Masya Allah Ustaz Roni sudah menjelaskan tentang lafaz, segi kemungkinan, hikmah, dan juga terakhir kaidahnya. Oke. Ustaz Refrizal ingin bertanya ya, benar ya? Ya, dipersilahkan jika ingin.
Ya, silakan. Kalau mau bertanya langsung atau chat. Oke, mungkin beliau salah angkat. Tapi Ana ingin bertanya sih Ustadz Ya, sedikit. betul. Kalau bisa dilihat seperti ini mungkin ada beberapa gimana ya bahasanya. Ana jadi ingat perbedaan ini. School of Thought di Islam ada Asy'ariyah dan Asy'ariyah ya Ustadz, atau Maturidiyah. Ini mungkin bisa di-relate ke situ juga ya Ustadz ya, mengenai muhkam dan mutasyabihat, atau bagaimana? Gimana? Kok keputus-putus tadi? Oke. Pertanyaan. Kalau mengingat penafsiran Al-Quran seperti ini, Anda jadi ingat juga Ustadz mengenai akidah di Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Asy'ariyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah dan sebagainya. Ya. Itu bisa relate ke sana juga ya Ustadz ya, mengenai Iya, pembahasan ini. betul. Ya, ini memang yang menjadi biasanya perbedaan ya di menanggapi tentang ayat mutasyabihat ini ya, terutama pada sifat Allah itu kan tiga madhab ya, bisa kita katakan itu kan berbeda ya, tiga madhab akidah. Ada yang memilih jalur takwil ya kan, ada yang memilih jalur menetapkan secara makna, tidak mentakwil gitu kan, tapi kaifiat tetap dikembalikan. Jadi sebenarnya mereka sepakat kaifiat itu tidak akan diketahui ya. Kaifiat itu artinya ya hakikatnya itu nggak diketahui, tapi maknanya ini bagaimana gitu loh ya kan. Ada yang menganggap maknanya ini harus ditakwil ya, nggak bisa kita artikan tangan itu tangan gitu kan, karena gini gitu kan. Tapi kalau Atsariyah mengatakan tangan ya tangan gitu kan, ya kita artikan tangan, nggak usah repot-repot mentakwil gitu, ngapain ya, toh kita sama-sama sepakat hakikatnya itu nggak kita ketahui gitu kan, ya kita tetapkan saja secara bahasa maknanya tangan gitu. Gitu sih intinya ya. Ya mirip-mirip ya, masuk de muhkam dan mutasyabih juga sih sebenarnya sih. Ya, jikalau dari Ihwa belum ada yang bertanya, mungkin Ana bisa sambil menunggu, Ana bisa mengabarkan bahwa insya Allah ini daurah terakhir kita ya tentang muhkam dan mutasyabihat. Terus juga insya Allah nanti akan dibuka UPC 103 juga. Nah, mungkin masih koordinasi juga dengan Ustadz Denny Setiawan. Insya Allah nanti akan ada kolaborasi dengan Udrus Sunnah ini ya, Bandung. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin nanti bisa dilanjutkan pertanyaan di Google Classroom ya Ustadz ya, karena sudah siang. Ya, apa. Dengan begitu Ana tutup majelis ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.